Selamat pagi keluarga damai yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Hari-hari terasa begitu cepat, bukankah demikian keluarga damai? Kita sudah memasuki bulan ke-8 dari tahun 2026 ini. Tapi satu hal yang harus selalu kita ingat bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan anugerah Tuhanlah yang menopang kita hari demi hari. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di dalam surga, Allah yang telah menyatakan dirimu dalam Yesus Kristus, yang datang menjadi juru selamat bagi kami dan semua manusia yang berdosa. Pagi ini kami bersyukur mengingat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang menopang kami selalu. Kami selalu diingatkan dan dituntun oleh Tuhan lewat firman-Mu dan lewat berbagai sarana untuk kami makin mengenal dan mengalami Tuhan. Pagi ini kami bersehati memohon anugerah-Mu agar Tuhan mau menyapa kami, berbicara dekat dengan hati kami, sehingga kami pun dikuatkan dan dibangunkan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah bermisi kepada kaum yang terpinggirkan. Nats yang menjadi landasannya adalah dari Yesaya pasal 61 ayat yang pertama. Yesaya pasal 61 ayat 1, demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Keluarga damai, ayat ini merupakan bagian dari nubuatan Nabi Yesaya tentang sosok Mesias. Sosok Mesias yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Namun ayat ini juga berlaku bagi kita yang adalah umat tebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kita adalah murid-murid Kristus. Maka kita meneladani Kristus dalam segala hal. Yesus Kristus, Tuhan kita, Dia pun mengutus kita untuk menjadi pemberita kabar baik, pemerhati bagi orang-orang yang membutuhkan, dan pembebas bagi mereka yang tertawan. Kaum yang terpinggirkan ada di sekitar kita boleh diartikan sebagai orang-orang yang belum percaya, mereka yang masih di luar Kristus, mereka yang tertawan oleh belenggu dosa secara rohani, mereka membutuhkan Injil yaitu kabar baik. Namun tidak sedikit dari mereka pun mengalami remuk hati, hancur hati oleh karena berbagai pergumulan. Mungkin salah satunya karena kesulitan ekonomi. Sampai ada yang makan satu kali pun dalam sehari sudah bersyukur. Itu pun makan dengan nasi dan lauk seadanya. Mereka yang ada di penjara pun termasuk orang-orang yang perlu kita perhatikan. Dan kepada mereka lah Tuhan memanggil kita untuk memberikan perhatian dan merawat mereka. Merawat bukan berarti kita harus tinggal terus-menerus bersama dengan mereka. Namun kita bisa menjangkau mereka yang terpinggirkan melalui berbagai sarana. Yang paling sederhana, membagikan sembako bagi mereka. Karena mereka sangat membutuhkan paket sembako itu. Memang ujung-ujungnya, kita berharap kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Namun yang jauh lebih daripada itu, perlu kita ingat kita melakukan semua itu sebagai cermin kasih Allah kepada mereka lewat pelayanan kita. Lewat pelayanan kita rindu menyatakan kasih Allah yang memenuhi kebutuhan rohani, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Tetapi juga kebutuhan jasmani, misalnya dalam bentuk sembako. Melalui pelayanan kita, mereka yang adalah kaum terpinggirkan juga mengalami dan mencicipi kasih Allah yang real melalui kita yang adalah umat tebusan Allah yang memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Dan inilah perintah sekaligus hati Tuhan Yesus kepada setiap kita yang adalah gereja, yang adalah para murid Kristus.
Dalam Matius 25 ayat 40 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Keluarga damai, mari kita juga memeriksa hati terdalam kita. Sebelum kita melayani kaum yang terpinggirkan, yang membutuhkan sentuhan kasih Allah itu, adakah kita memiliki hati seperti Yesus Kristus yang selalu tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak yang membutuhkan kasih Allah? Mari kita berdoa. Tuhan di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat namun berbicara dekat dengan hati kami. Ajari kami untuk memiliki hati seperti Kristus, tergerak oleh belas kasihan, melihat mereka membutuhkan sentuhan kasih Allah. Sehingga pada saat kami melayani mereka, kaum yang membutuhkan, hati kami sungguh-sungguh rindu untuk menyatakan kasih Allah itu melalui berbagai bentuk yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan, nyatakan pada mereka. Tuhan mampukan kami untuk menghidupi hati Kristus ini. Dan selain kami boleh merawat dan mengobati hati mereka yang remuk, yang hancur, kami juga memohon Tuhan terus memulihkan hati kami. Karena kami juga mengalami berbagai pergumulan. Mereka yang adalah kaum terpinggirkan, mereka mengalami berbagai pergumulan, baik jasmani maupun rohani. Mereka juga boleh merasakan kasih Allah. Adalah kami, gereja, murid-murid Kristus yang mengasihi Tuhan. Inilah kerinduan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.